Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Futuhul Ghaib karya dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masih membahas makalah yang ke-16 mengenai tawakal dan makom-makomnya. Kita sudah membahas sebelumnya bahwa ada 3 tipe manusia terkait dengan tawakal terhadap rezekinya ini. Yang pertama, orang yang dihijab sama Allah, orang yang dihijab dari fadlullahnya. Siapa ini? Orang yang betul-betul tidak melibatkan Allah dalam semua urusannya, tidak melibatkan. Dia hanya bergantung kepada makhluk. Dia hanya bergantung kepada asbab, hanya bergantung kepada keahliannya dia, dan hanya bergantung kepada hasil kerjaannya dia. Jadi nggak ada sama sekali dia melibatkan Allah. Dia hanya bergantung kepada segala sesuatu selain Allah. Yang dia dapat, dia yakini hasil dari kerjaan dia. Kalau dia tidak dapat sesuatu, dia ngeyakinin karena dia tidak melakukan sesuatu. Jadi semuanya bergantung kepada dirinya dan kepada makhluknya. Itu tingkatan yang paling rendah, di mana manusia itu terhijab dari Allah. Terhijab dari Allah karena ketergantungan dia kepada selain Allah. Yang kedua, tipe manusia yang kedua adalah orang sehingga ini hampir mirip seperti yang pertama ini, tapi dia bergantungnya ini kepada kerjaannya dia, kepada pekerjaannya dia, dan dia tawakalnya kepada pekerjaan dia. Sehingga tenang tidak tenangnya dia tergantung kepada pekerjaannya dia, dan dia lupa terhadap keutamaannya Allah. Jadi kalau dia dapat gaji sebulan 10 juta tenang dia, kalau dia punya gaji sebulan 1 juta tidak tenang dia. Itu tipe yang kedua itu. Yang kata ini anta musyrikun aidon. Ini juga termasuk bagian dari kemusyrikan. Bahkan ini termasuk syirkun khafi'il akhfa minal awal. Syirik khafi yang lebih akhfa, yang lebih samar daripada yang pertama. Kalau yang pertama kan jelas-jelas dia tidak melibatkan Allah sama sekali. Yang kedua, dia itu tenang diri dia itu ya cuma kepada pekerjaan dia. Cuma pada pekerjaan dia minta tetap saja kepada Allah, tapi tidak tenang. Kalau dia ingat sama Allah, ingat kepada Allah. Kalau dia kemudian meminta kepada Allah, iya meminta kepada Allah. Tapi tenang tidak tenangnya hidup dia, kemudian senang nyaman tidak nyamannya hidup dia itu tergantung kepada apa yang hasil kerjaannya dia gitu. Hasil kerjaannya dia. Itu kemudian membuat orang ini menjadi syirkun khafiyun akhfa minal awal. Ini termasuk syirik khafi, syirik yang samar gitu. Kenapa? Karena dia tenangnya dia, yakinnya dia bukan kepada Allah, tapi kepada makhluk. Kan sering saya ceritain ya, Anda ke puncak bawa duit 1 juta sama bawa duit 10.000, tenang mana itu? Tenang 1 juta. Berarti kan tenangnya kita itu karena bahwa Anda nggak punya duit tapi diajak sama orang yang punya duit, tenang nggak? Tenang. Itu karena kita kepada sini sandar. Tenang nggak tenangnya ini tetap kepada Allah. Padahal kita tahu ada Allah yang segala macam gitu loh.
Nah, kan ketenangan, tidak tenang dan ketidaktenangan kita itu, tenang atau ketidaktenangan kita itu kan sampai saat ini itu kan kita masih pada level sepertinya ini, kita masih pada level ukurannya adalah ukuran materi. Kalau punya materi cukup banyak, tenang kita, nyaman kita. Tapi kalau nggak punya materi yang banyak, nggak tenang kita. Urusan kemudian ibadahnya ini banyak atau nggak banyak, kagak ada itu. Urusan kemudian misalnya sholat, sholat terus kagak pakai qobliyah, kagak pakai tenang-tenangan itu. Terus sholat kemudian kagak pakai ba'diyah, habis sholat kemudian kabur saja. Itu mah kagak ada urusannya sama ketenangan itu, ya biasa aja gitu. Nggak sholat biasa aja sudah. Biasa. Karena ketenangannya bukan dari ketenangannya. Ketenangannya masih dari materi. Ini termasuk syirkun khafiyun. Nah, yang ketiga yang tertinggi adalah ketika manusia menghilangkan semua kesyirikan yang ada dalam hatinya. Artinya apa? Semuanya pergantungan dia digantungkan semuanya kepada Allah. Dia seperti di hadapan Tobibis Safikir Rafiqil Habib bil Marid. Dia seperti di hadapan seorang tabib, seorang dokter yang penuh kasih, yang penuh kelembutan, yang penuh cinta dengan pasiennya. Dia sudah di hadapan seperti itu saja. Dia seperti pasien yang di hadapan seorang dokter saja sudah. Ya terserah dokter mau ngasih sesuatu yang ini, ya dia makan sama dia. Dia telan saja karena dia yakin bahwa dokter ini memberikan sesuatu yang bikin dia sehat. Makanya dia yakin saja, tenang saja. Kagak gelisah, tidak nanya-nanya, tidak rewel gitu. Kenapa kok obatnya banyak? Kenapa kok obatnya begini? Ya sudah dikasih, tapi dikasih sama dokter yang tadi dokternya itu at-tabibis safikir rafiqil habib. Dokter yang penuh kasih, penuh kelembutan dan penuh cinta kasih. Nah, itu adalah tingkatan ketiga di mana manusia sudah memperlakukan dirinya di hadapan Allah seperti itu. Nah, ini semua kata Tuan Syekh pada kelanjutannya adalah himayatan sebagai penjagaan minhu dari Allah Azza wa Jalla, wa tanzihan dan mensucikan laka padamu anil maili dari condong, mimma dari sesuatu siwahu ta'ala selain Allah ta'ala. Kalau sudah seperti ini, maka ini bentuk penjagaannya Allah. Allah ngejaga kita biar rezeki kita tidak justru mendorong kita kepada kemusyrikan, kepada kekafiran, kepada kefasikan, kepada kemaksiatan. Ini bentuk ngejaganya nih. Ini bentuk ngejaganya Allah agar kita, rezeki kita, apa yang kita dapat justru tidak mendorong kita kepada neraka. Jabatan yang kita dapat tidak justru mendorong kepada keburukan. Ini bentuk penjagaannya Allah ini. Dan juga bentuk pensucian Allah dari condongnya kita kepada selain Allah. Nah, kalau sudah seperti ini, wa yurdika dan ridho siapa Allah kepadamu. Wa yurdika dan ridho Allah kepadamu bifadlihi dengan keutamaannya Allah. Faizan maka tatkala ini yanqotiu terputuslah an qalbika dari hatimu kullu iradatin apa semua kehendak, kullu iradatin apa semua iradah kehendak, wa kullu sahwatin dan semua sahwat, semua hasrat, wa lazzatin dan kelezatan, wa matlubin dan penuntutan, wa matlubin dan penuntutan, wa mahbubin dan yang dicintai, wa mahbubin yang sesuatu yang dicintai, fala yabqa maka tidak tersisa fi qalbika di dalam hatimu siwa iradatihi azza wa jalla selain iradahnya kehendaknya Allah azza wa jalla. Saat itulah kemudian Allah memutuskan kita dari hati kita ini semua iradah, semua keinginan kita, semua syahwat kita, semua hasrat kita, semua kelezatan kita, semua matlub kita, semua mahbub kita, maka tidak ada yang tersisa dalam diri kita kecuali Allah. Artinya iradah kita ikut kepada iradahnya Allah, hasrat kita ikut kepada keinginan Allah, kelezatan kita ikut kepada kelezatan yang diridhoi oleh Allah, tuntutan kita ikut kepada tuntutan yang sesuai dengan Allah. Jadi nggak ada itu
Ini kemudian dikatakan sirna rasa, nggak punya apa-apa, nggak mau apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak mau apa-apa. Kenapa? Karena semuanya ikut kepada yang punya mau. Nggak punya apa-apa, nggak mau apa-apa karena ikut kepada yang punya mau gitu. Faiza aroda, tapi tetap saja Allah tidak membiarkan kita. Allah tetap memberikan petunjuk kepada kita ini. Faiza aroda, maka jika ingin siapa Allah. Faiza aroda, maka jika menginginkan, menghendaki siapa Allah. Ayyasuqa, untuk mendatangkan Allah ilaika kepadamu kismaka, bagianmu. Kalau Allah ingin mendatangkan bagianmu, rezeki untukmu, bagian nasib untukmu, allazila buddha yang pasti minta nawulihi dari memperolehnya kismaka, walaisa, dan tidak ada huwa kismaka, itu rizkon, sebuah rizki, li ahadin, pada seseorang, itu rizkon merupakan rizki, li ahadin, pada seseorang, min khalqihi, dari makhluknya Allah, azza wa jalla, siwaka, selainmu, aujadaka, maka menjumpai siapa Allah kepadamu, indaka, di sisimu, sahwata zalikal kismi, sahwat, hasrat bagian tersebut, wasaqahu, dan mendorong siapa Allah hu pada kismi, wasaqahu, dan mendorong siapa Allah hu pada al-kismi, pada bagian, ilaika, kepadamu, fayuwasiluka, maka menyampaikan siapa Allah kepadamu, bihi, dengan al-kismi, indal hajati, ketika hajat. Jadi mekanismenya, alurnya, skenarionya adalah, kalau Allah ingin mendatangkan bagian untukmu, kan kita pasti punya bagian nih. Kita pasti punya sesuatu yang diberikan sama Allah. Kita kan punya bagian rezeki tiap hari dari Allah, ini pasti punya kan. Nah, kalau Allah menginginkan mendatangkan bagian itu kepada kita, yang bagian itu memang punya kita, bukan punyanya orang lain, maka Allah akan mendatangkan ke dalam diri kita hasrat untuk mendapatkan bagian itu, hasrat terhadap bagian itu, dan kemudian Allah mendatangkan kepadamu sehingga sesuatu bagian itu sampai kepadamu ketika hajat. Contoh, saya pengen handphone nih, tiba-tiba punya handphone. Allah mendatangkan kepada kita bahwa Anda besok dapat handphone baru. Misalnya. Maka kemudian yang Allah lakukan adalah diri kita ini didorong sama Allah untuk pengen punya hasrat handphone itu. Punya handphone baru besok nih. Enak kali kalau punya handphone baru nih. Besok handphone udah jadul kayak begini, gitu kan? Ada tuh tiba-tiba hasratul kismi itu, sahwatul kismi itu, keinginan untuk bagian itu tuh. Terus kemudian itu Allah datangkan, kemudian handphone itu besok itu Allah akan datangkan handphone itu kepadamu sehingga engkau mendapatkan handphone itu ketika engkau membutuhkan itu. Kapan? Di besok hari itu. Jadi keinginan kita ini yang tiba-tiba muncul tadi itu, besok itu benar-benar terjadi gitu. Kenapa besok benar-benar terjadi? Karena itu hasrat kita itu memang didorong sama Allah. Kalau orang sudah seperti ini orang yang anti gagal ini. Orang itu gagal karena hasratnya nggak ikut sama hasratnya Allah dari ini. Ini kan untuk orang yang ketiga ya, yang semua irodahnya, semua sahwatnya melebur kepada irodahnya Allah. Kalau orang yang belum melebur irodahnya kepada Allah, sahwatnya kepada Allah, ini yang kemudian kita sering alamin, gagal mulu. Besok pengen punya ini dah, besok ditungguin sampai besok kagak datang. Sampai besok lagi kagak datang. Bulan depan kagak datang lagi gitu ya. Padahal hasratnya udah ada. Itu berarti bukan hasratnya yang diberikan sama Allah. Itu hasrat nafsu kita itu. Kalau kemudian kalau bagian itu memang itu bagian kita. Kayak tadi nih misalnya,
besok itu Anda memang belum dapat bagian dapat handphone baru. Memang nggak ada rezeki Anda besok itu dapat handphone baru, nggak ada. Bukan bagian Anda besok itu dapat handphone baru gitu loh. Sehingga ketika Anda sekarang punya hasrat pengen punya handphone baru, ditungguin sampai besok, nggak bakalan dapat itu. Sehingga apa yang terjadi? Gagal kan, merasa gagal, merasa apa? Waduh, nggak dapat lagi nih kayak begini kan gitu. Nggak dapat lagi gini. Kenapa? Karena tadi apa hasratnya itu nggak ikut, irodahnya itu nggak ikut kepada irodahnya kepada Allah. Tapi kalau kemudian dia masuk kepada irodahnya Allah, ini kan tingkat yang tertinggi tadi nih. Yang ketiga tadi nih ya, ketika manusia betul-betul memang sudah melepaskan dirinya tadi. Ya sudahlah terserah, kerja aja. Hasilnya apa? Ya sudah, ikut saja irodahnya Allah. Sekarang mas saya jualan saja. Yang penting jualannya benar, terus kemudian semuanya benar, semuanya dilakukan dengan benar. Ya sudah, hasil jualannya apapun ya sudah ikut saja sama Allah. Udah, itu namanya orang yang irodah itu. Irodah gitu ya. Nah, kalau udah seperti itu, nanti kalau dia pengen dapat bagian dari Allah, hasratnya muncul ya kayak orang mancing. Kalau dia ikut hasratnya kepada Allah, besok dapat ikan banyak dia mancing, maka didorong nih sekarang nih, besok mancing ya, tiba-tiba besok mau ikut mancing nih gitu ya. Akhirnya ketika besok mancing banyak dapatnya itu gede-gede lagi. Kenapa? Karena memang ikan itu memang bagian dia itu gitu. Emang bagian dia gitu. Tapi kalau kemudian hasratnya nggak diikutin, udah lama dari pagi sampai malam nggak dapat apa-apa gitu, disambar juga nggak misalnya gitu, karena hasratnya tadi nggak ikut tadi, itu memang bukan bagiannya gitu loh, gitu ya. Jadi itu yang Allah lakukan kepada kita. Summa kemudian yuwaffiquka, memberi petunjuk siapa Allah kepadamu. Summa kemudian yuwaffiquka, memberi petunjuk Allah kepadamu, wa yu'arrifuka, dan mengenalkan siapa Allah kepadamu, annahu, bahwasanya al-qismi, bagian ini, minhu, dari Allah. Kemudian Allah kasih petunjuk, Allah kenalin, ini loh, ini handphone nih, ini barang ini ikan ini, itu dari Allah. Dikasih petunjuk kita ini. Oh ya Allah, ini mah udah kita yakin banget gitu. Wa huwa, dan adapun Allah itu saikuhu, yang mendatangkan si al-qismi ilaika, kepadamu. Allah itulah yang mendatangkan bagian tadi kepadamu. Waraziku, dan yang memberikan rizkinya, kismi. Fataskuruhu, maka menjadi bersyukur kamu pada Allah. Fataskuruhu, maka jadi bersyukur siapa kamu pada Allah, hina izin tatkala ini. Fata'rifu, kemudian tahu kamu. Wa ta'lamu, dan mengerti, fata'rifu, maka mengenal kamu. Wa ta'lamu, dan mengetahui kamu. Fayaziduka, maka menambahkan siapa Allah kepadamu. Fayaziduka, maka menambahkan Allah kepadamu, hurujan keluar minal khalqi, dari makhluk, wabu'dan, dan menjauh, minal anami, itu bukan ayam itu, iyanya ganti nun. Wabu'dan, dan menjauh, minal anami, dari para makhluk. Wa minal anami, dari para makhluk. Wa akhlaita, dan mengkosongkan siapa kamu, al-batina, pada batin. Wa akhlaita, dan mengkosongkan kamu al-batina, pada batin, amma, dari sesuatu, siwahu, selain Allah azza wa jalla. Dari situ kemudian kita dikenalkan, mengenal, dan semakin makrifat, semakin tahu dan semakin makrifat. Oh iya tiba-tiba pengen ini, terus besok kayak pengen sesuatu dah, besok memang datang. Besok minggu depan pengen ini dah. Memang bagiannya. Kemudian Allah dorong dalam diri kita hasrat ini. Ternyata minggu itu bener dapat itu. Nah itu kan kemudian Allah memberikan taufik kepada kita, mengenalkan itu semua didatangkan dari Allah. Ini semua yang memberikan adalah Allah. Maka kemudian diri kita ini semakin makrifat kepada Allah. Karena semakin makrifat kepada Allah, maka Allah tambahkan dalam diri kita keluar dari ketergantungan kepada makhluk, dan mengkosongkan batin kita dari apapun selain makhluk, sehingga kita nggak tergantung sama makhluk, nggak tergantung sama pekerjaan, nggak tergantung sama uang, nggak tergantung sama apa saja, nggak tergantung. Kenapa? Karena sudah tahu gitu, dan sudah semakin yakin di dalam diri kita bahwa semuanya memang berasal dari Allah. Summa kemudian, iza qawiya, jika sudah kuat
ilmuka apa ilmumu, wa yakinuka dan keyakinanmu, wa sarhu sodrika dan luasnya hatimu, wa nuru qalbika dan cahaya hatimu, wa zada dan bertambah kurbuka kedekatanmu, min maulaka dari Tuhanmu, wa makanuk wa makanatuka dan posisimu, tempatmu, ladaihi di sisi Allah, indahu ya di sisi Allah, wa ahliyatuka dan kepantasanmu, lihibzil asrori untuk menjaga berbagai sir, untuk menjaga berbagai rahasia. Alimta maka tahu siapa kamu, mata kapan, yaktika datang kak kepadamu, kismuka apa bagianmu, qabla hinihi sebelum datang masanya kismuka, qabla hinihi sebelum datang masanya kismuka, karomatan sebagai kemuliaan, karomah laka untukmu, wa ijlalan dan sebagai pengagungan, lihurmatika karena kemuliaanmu, fadlan keutamaan, lihurmatika karena kemuliaanmu, fadlan keutamaan, minhu dari Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, wa minnatan dan anugerah, wa hidayatan dan hidayah. Levelnya kemudian adalah ketika ilmu kita sudah kuat, keyakinan kita sudah kuat, semakin mantap bahwa semua sesuatu yang ini semua dari Allah. Besok terjadi gini, terjadi lagi, hati kita semakin mantap lagi. Dan ilmu kita ini semakin kuat, yakin kita semakin kuat, hati kita semakin jembar, semakin luas, cahaya hati kita semakin bertambah, kedekatan kita kepada Allah semakin bertambah, posisi kita, zikir kita, ibadah kita semakin rapat kepada Allah, dan kemudian kita punya kepantasan untuk menjaga sir-sirnya Allah, maka kita dianugerahi oleh Allah berupa pengetahuan untuk mendapatkan sesuatu yang akan datang. Jadi sudah ada bocoran nih, sudah tahu, besok dapat ini nih, udah tahu gitu, 2 hari lagi dapat ini. Kalau sudah tahu kan tenang saja kan tenang saja. Kayak sekarang nih kita kan karena nggak tahu, akhirnya jadi galau. Sekarang nggak punya duit, perlu bayar ini, punya bayar itu. Besok nggak tahu punya duit apa enggak. Galau nggak kita sekarang? Galau. Tapi kalau kemudian malam ini ada yang janjiin, udah tenang, besok jam 8 gua transfer lu 10 juta. Tenang nggak malam ini? Kenapa tenang? Karena udah tahu besok akan datang uang. Itu bocoran dari manusia aja udah bikin tenang itu. Kita perlu sesuatu, kemudian dikasih tahu, besok gua transfer ya 20 juta. Jam 10 paling lambat udah masuk. Tenang gak tuh? Terus nanti habis subuh kemudian tidur lagi, bangun lagi, kira-kira enak gak tuh? Tenang gak kira-kira? Itu bocoran dari siapa itu? Dari makhluk padahal itu. Nah, orang nanti yang sudah kuat itu, dia akan dapat bocoran itu dia. Dia akan tahu kapan kismunya itu datang. Dia akan tahu kapan bagian dia itu datang sebelum masa datangnya. Udah dapat bocorannya gitu loh. Udah besok jam sekian. Udah ada tahu tuh. Tahunya dari mana? Ya nggak tahu, udah pokoknya nanti ada tahu saja. Karena Anda sudah masuk frekuensi itu gitu. Sudah dikasih tahu besok jam sekian Anda dapat ini. Sudah tenang, sudah tungguin. Bener jam 4 datang. Kan semakin yakin itu. Semakin juga kan dari kita. Itu adalah karomah, keagungan, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, kepada siapapun orang yang ilmunya semakin kuat, yakinnya semakin kuat, hatinya semakin jembar, cahaya hatinya semakin berkibar, semakin terang dan lain sebagainya tadi itu. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa ja'alna dan menjadikan siapa kami minhum dari mereka a'immatan para imam, para pemimpin, yahduna yang memberi petunjuk siapa a'immah bi amrina dengan perkara kami, lamma tatkala karena sesuatu, sobaru yang sabar siapa a'immah, wa kanu dan ada siapa a'immah bi ayatina dengan ayat-ayat kami, yukinuna yakin siapa si ini ayatnya nih, kami jadikan dari mereka beberapa pemimpin a'immah.
yang memberi petunjuk dengan perkara kami. Yang memberi petunjuk dengan perkaranya Allah. Itu kan berarti dia sudah tahu ini. Amrun apa nih yang akan ada ini, amrun apa? Dia udah tahu ini, udah tahu dia. Kemudian karena udah tahu, tugasnya adalah memberitahu, memberi petunjuk. Nah, mereka mendapatkan itu lama sobaru, karena mereka itu sabar terhadap hidupnya dia. Wa qala azza wa jalla, dan Allah berfirman, wallazina, dan orang-orang jahadu yang berjihad, bermujahadah, jahadu yang bermujahadah, melakukan spiritual, melakukan perjuangan spiritual, fina, pada jalan kami, lanahdiyanahum, niscaya sungguh kami beri petunjuk, hum, kepada mereka, subulana, jalan-jalan kami. Orang yang sudah mujahadah, Allah kasih petunjuk jalan-jalannya. Nah, petunjuk terhadap jalan ini, jalan apa? Ya jalan apa saja, termasuk jalan rezeki, jalan urusan, jalan masalah, jalan kegiatan, jalan pekerjaan, jalan apa saja itu udah dikasih petunjuk. Udah tahu besok jalannya begini ya, udah tahu jalannya begini. Dikasih petunjuk karena udah tahu jalannya, nggak bingung jalannya. Kita saja ini pergi kalau nggak tahu jalannya kan masih deg-degan. Tapi kalau udah hafal jalannya kan tenang. Itu baru jalan ke satu tempat itu. Nah, ini Allah sudah ngasih petunjuk, nih jalannya kayak gini. Makanya orang yang seperti itu hidupnya pasti tenang gitu. Nggak galau mulu. Ini pagi galau, siang galau, malam galau gitu ya. Galaunya di-share lagi kemana-mana misalnya gitu. Galau aja hidupnya gitu. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wattaqullaha, dan bertakwalah Allah kepada Allah, wa yu'allimukumullahu. Kalau engkau melakukan ketakwaan kepada Allah, wa yu'allimukum, dan mengajarkan kum kepada kalian, mengajarkan, memberitahu kum kepada kalian, Allahu, siapa Allah. Dia kasih tahu, ada yang ngasih tahu, ada yang kasih petunjuk. Nih begini, nih begini, nih begini, nih begini. Diajarin langsung, dikasih petunjuk, nih jalannya begini, nih jalannya begini. Setornya itu adalah setor takwa tadi itu, setor takwa itu. Summa, kemudian, cukup nggak nyampe di sini nih? Buat orang yang tadi yang ketiga tadi nih, cukup nggak sampai di sini? Nggak, ada lagi dia, satu lagi, naik lagi dia. Yang tadi orang yang ketiga ini, bukan cuma dia tahu saja, bukan cuma dia tahu apa dia dapatnya itu. Summa, kemudian, yuraddu, diberikan alaika, atasmu, at-takwinu, apa penciptaan. Fatukawwinu, maka dapat menciptakan siapa kamu. Fatukawwinu, maka dapat menciptakan siapa kamu. Bil izni, dengan sebuah izin, as-sorihi, yang soreh, yang jelas. Bahkan naik lagi satu tingkat ini. Bukan cuma kita diem pasif nunggu kapan datangnya kismunnya itu, datangnya petunjuk, oh besok mau datang ini nih, besok mau nunggu. Bukan cuma pasif, tapi bisa jadi aktif. Apa itu bentuknya? Allah akan berikan kita at-takwin, kemampuan menciptakan itu. Kemampuan menciptakan dengan izin yang soreh. Allazi huwa, yang adapun izin soreh itu, allazi huwa, yang adapun izin yang soreh itu, la gubaro, tidak ada kerancuan, alaihi, atas izin yang soreh, wadalalati, dan petunjuk-petunjuk, allaihati, yang nyata, kasamsi, seperti matahari, almuniroti, yang terang, almuniroti, yang terang, wabikalamihi, dan dengan kalamnya izin soreh, allazizi, yang manis, allazi, yang manis, allazi huwa, yang adapun kalamin lazizin, yang adapun kalamin lazizin itu allazu, lebih lezat, min kulli lazizin, dari semua yang lezat, wa ilhami sidqin, dan ilham yang benar, wa ilhami sidqin, dan ilhamnya yang benar, min ghairi talabbusin, dari tanpa tipuan, min ghairi talabbusin, dari tanpa tipuan, musaffiyun, yang disucikan, musaffiyun, yang disucikan, yang musaffayun, yang disucikan, min hawajisin nafsi, dari dorongan-dorongan nafsu,
wa wasawisis syaitani, dan bisikan-bisikan setan, Allah ini yang terlaknat. Maka ada izin soreh, yang izin sorehnya itu tidak ada kerancuan, petunjuknya nyata seperti matahari yang terang benderang, ilhamnya benar tanpa ada tipuan, suci dari dorongan-dorongan nafsu, dari was-was setan, suci semua dari itu tuh. Kalau dia ingin sesuatu tuh, suci dari dorongan nafsu, suci dari apapun saja. Qala, maka berfirman Allah Ta'ala fi ba'di kutubi, dalam sebagian kitab-kitabnya, fi ba'di kutubi, dalam sebagian kitab-kitabnya Allah, ya bena Adam, wahai ibna Adam, anallahu, ana aku, Allahu Allah, allazi la ilaha, yang tidak ada Tuhan, illa ana, kecuali aku. Aku berkata, lisyai'i, pada sesuatu, kun, jadilah, fayakunu, maka jadi. Atini, taatlah kamu kepadaku, aj'alka, maka menjadikan aku padamu, aj'alka, maka menjadikan aku padamu, takulu, dapat berkata, takulu, dapat berkata kamu, lisai'in, pada sesuatu, kun, jadilah, fayakunu, maka jadi. Jadi orang yang sudah tingkatan seperti ini, dia punya kemampuan takwin, di mana ketika dia pengen kun, jadilah, maka langsung jadi. Besok begini, langsung begini. Besok begini, nanti begini, langsung jadi. Besok begini, langsung jadi. Jadi kunnya dia itu betul-betul betul-betul lagu baro alai, tidak ada kesamaran. Petunjuknya jelas, ilhamnya jelas, nggak ada tipuan, bebas dari dorongan nafsu. Dorongan nafsu itu, aku mau gaya-gayaan, jadi besok, gitu kan? Oh mau ngedorong, dorongan nafsu doang nih. Ngomong besok jadi ini ya. Itu mau dorongan nafsu gitu. Ini sepi dari ini. Ketika dia ngomong kun, ya memang itu kunnya sama dengan kunnya Allah. Maka orang yang seperti ini, ketika dia pengen sesuatu, kun, besok atau langsung, bukan besok lagi, kun, maka seketika itu juga langsung jadi. Kita kan kunnya banyak banget, kun, jadi, kun, besok gini, taruh gini, kagak jadi, kunnya banyak banget, tapi nggak fayakun, masih fala yakunu, belum fayakun, masih fala yakunu. Kenapa? Karena tadi itu bukan sesuatu yang gratisan gitu dapat kayak begitu tuh. Naikin tadi tuh tingkatannya tuh. Manusia tawakal tadi tuh sampai ke tingkat yang tertinggi. Nanti dianugerahi oleh Allah kayak begini. Waqad fa'ala, dan sungguh mengerjakan siapa Allah. Sungguh berbuat, waqad fa'ala, dan sungguh berbuat Allah zalika, demikian itu apa? Tadi orang yang punya kemampuan takwin, bikashirin, dengan banyak sekali, min anbiyaihi, dari para nabinya Allah, wa auliyaihi, dan para walinya Allah, wa khawasihi, dan orang-orang khususnya Allah, min bani Adama, dari anak Adam. Dan ini sudah Allah lakukan banyak sekali para nabi, para aulia, orang-orang khusus dari anak Adam yang sudah Allah anugerahi kayak begini nih, yang kalau dia mau sesuatu langsung jadi. Kenapa? Karena dia sudah nyampe kepada tahapan ini. Kita sih memang belum sampai, tapi kita berjuang untuk bisa sampai ke atas. Entah sampai nggak umur kita untuk sampai di atas, ya nggak tahu lah. Pokoknya naik saja sudah, berjuang saja. Nanti belum nyampe di tingkat ini kita udah meninggal, ya sudah. Tapi kan kita lagi proses untuk naik ke atas. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.